Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Mesin. Seperti kita ketahui, roda-roda suatu kendaraan memerlukan adanya tenaga luar yang memungkinkan kendaraan dapat bergerak serta dapat mengatasi keadaan jalan, udara, dan sebagainya. Sumber dari luar yang menghasilkan tenaga disebut mesin. Mesin merupakan alat yang merubah sumber tenaga panas, listrik, air, angin, tenaga atom, atau sumber tenaga lainnya menjadi tenaga mekanik. Mesin yang merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik disebut motor bakar atau thermal engine. Motor bakar ada beberapa macam, mesin bensin, mesin diesel, mesin turbin, dan lain-lainnya, yang menghasilkan tenaga panas yang dihasilkan dari dalam mesin itu sendiri, disebut motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Sebagai contohnya, mesin bensin, mesin diesel, mesin turbin. Tenaga panas yang dihasilkan di luar dari mesin itu sendiri disebut motor pembakaran luar atau external combustion engine. Contohnya adalah mesin uap, mesin turbin, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambar pembagian motor bakar. Ya, ada motor pembakaran luar, kemudian ada motor pembakaran dalam. Motor pembakaran luar itu seperti contohnya adalah mesin nuklir turbin, mesin nuklir, mesin uap, kemudian mesin turbin uap. Kemudian untuk motor pembakaran dalam yaitu ada mesin bensin, mesin diesel, mesin gas turbin, mesin roket, mesin jet, dan mesin gas. Mesin yang tenaganya digunakan pada mobil harus kompak, ringan, dan mudah ditempatkan pada ruangan yang terbatas. Selain itu, mesin harus dapat menghasilkan kecepatan yang tinggi dan tenaga yang besar, mudah dioperasikan, dan sedikit menimbulkan bunyi. Oleh sebab itu, mesin bensin dan diesel umumnya lebih banyak digunakan pada kendaraan. Karakteristik mesin bensin dan mesin diesel adalah sebagai berikut. Untuk mesin bensin, pertama itu kecepatannya tinggi dan tenaganya besar. Kemudian kedua itu mudah pengoperasiannya. Yang ketiga, pembakarannya sempurna. Kemudian umumnya digunakan untuk mobil penumpang dan kendaraan truk kecil. Kemudian karakteristik mesin diesel, efisiensi panasnya tinggi. Kemudian bahan bakarnya hemat. Kemudian kecepatannya lebih rendah dibanding mesin bensin. Kemudian getarannya besar dan agak berisik. Selanjutnya adalah harganya lebih mahal. Yang terakhir adalah umumnya mesin diesel digunakan untuk kendaraan jarak jauh, seperti kendaraan niaga, truk besar, dan sebagainya. Berikut ini adalah gambar penampang dari potongan mesin bensin untuk mesin Toyota 4AF. Kemudian ini adalah penampang mesin diesel untuk mesin diesel Toyota 2L. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip kerja mesin bensin. Mari kita perhatikan bagaimana mesin bensin mengubah bahan bakar menjadi tenaga. Dalam gambar skema mesin bensin, campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder, kemudian dikompresikan oleh torak saat bergerak naik. Bila campuran udara dan bensin terbakar dengan adanya api dari busi yang panas sekali, maka akan menghasilkan tekanan gas pembakaran yang besar di dalam silinder. Tekanan gas pembakaran ini mendorong torak ke bawah yang menggerakkan torak turun naik dengan bebas di dalam silinder.
Dari gerak lurus naik turun, torak dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol melalui batang torak. Gerak putar inilah yang menghasilkan tenaga pada mobil. Ya, seperti ini gambar torak dan mekanisme crankingnya. Kemudian posisi tertinggi yang dicapai oleh torak di dalam silinder disebut titik mati atas, dan posisi terendah yang dicapai torak disebut titik mati bawah. Jarak bergeraknya torak antara TMA dan TMB disebut langkah torak atau stroke. Ya, perhatikan gambar posisi tertinggi TMA dan TMB atau TDC dan BDC. Campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder dan gas yang telah terbakar harus keluar, dan ini harus berlangsung secara tetap. Pekerjaan ini dilakukan dengan adanya gerakan torak yang turun naik di dalam silinder. Proses menghisap campuran udara dan bensin ke dalam silinder, mengkompresikan, membakarnya, dan mengeluarkan gas bekas dari silinder disebut satu siklus. Ada juga mesin yang tiap siklusnya terdiri dari 2 langkah torak. Mesin ini disebut mesin 2 langkah atau two-stroke engine. Poros engkolnya berputar 1 kali selama torak menyelesaikan 2 langkah. Sedangkan mesin lainnya tiap siklusnya terdiri dari 4 langkah torak. Mesin ini disebut mesin 4 langkah atau 4-stroke engine. Poros engkol berputar 2 putaran penuh selama torak menyelesaikan 4 langkah dalam tiap 1 siklus. Ya, ini adalah prinsip kerja siklus mesin. Ya, ada intake, ada kompresi, ada pembakaran atau combustion, kemudian ada exhaust, pengeluaran. Ini adalah siklus mesin. Ya, ini adalah prinsip kerja mesin 4 langkah. Ya, mesin 4 langkah. Ya, perhatikan gambar dan uraian berikut. Saat langkah hisap, dalam langkah ini campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder. Katup hisap terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Waktu torak bergerak ke bawah menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Masuknya campuran udara dan bensin ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Selanjutnya adalah langkah kompresi. Dalam langkah ini campuran udara dan bensin dikompresikan. Katup hisap dan katup buang tertutup. Waktu torak mulai naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, campuran yang dihisap tadi dikompresikan atau ditekan. Akibatnya tekanan dan temperatur menjadi naik, sehingga akan mudah terbakar. Poros engkol berputar 1 kali ketika torak mencapai TMA. Langkah usaha. Dalam langkah ini mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sesaat sebelum torak mencapai TMA, pada saat langkah kompresi, busi memberikan loncatan api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Usaha ini yang menjadi tenaga mesin atau engine power. Langkah buang. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Katup buang terbuka, torak bergerak dari TMB ke TMA, mendorong gas bekas keluar dari silinder. Ketika torak mencapai TMA, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan berikutnya, yaitu langkah hisap. Poros engkol telah melakukan 2 putaran penuh dalam 1 siklus, terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang, yang merupakan dasar kerja dari mesin 4 langkah. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang dasar-dasar operasi ataupun dasar kerja dari mesin 4 tak. Sebagaimana kita ketahui, di dalam proses kerja mesin 4 tak itu terdiri dari 4 langkah kerja yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat bersama-sama komponen-komponen dari mesin 4 tak. Komponen yang terlihat pada gambar yang harus kita ketahui, yang pertama adalah gambar yang
ditunjukkan oleh tanda panah ini adalah gambar dari katup masuk, ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan yang berikutnya yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah gambar katup buang. Kemudian gambar yang berikutnya adalah gambar busi. Kemudian yang di tengah ini yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah poros knob, ya. Kemudian gambar yang berikutnya ini adalah gambar piston atau torak. Komponen berikutnya adalah batang torak atau batang piston. Kemudian gambar yang paling bawah sebagaimana ditunjukkan oleh tanda panah adalah poros engkol. Yang perlu kita ketahui di dalam langkah-langkah kerja mesin 4 tak ada istilahnya titik mati atas. Di bagian sini titik mati atas atau TMA. Ya, silakan titik mati atas TMA. Di mana pada titik mati atas inilah posisi piston itu akan berhenti bergerak pada saat mencapai bagian paling atas dari ruang bakar silinder. Kemudian di bagian sini ada TMB, titik mati bawah, di mana ini merupakan posisi paling bawah. Ketika piston dia bergerak turun, dia akan berhenti pas mencapai titik mati bawah. Demikianlah nama-nama komponen di dalam mesin dari mesin 4 tak. Kita akan bersama-sama pelajari berikutnya tentang langkah apa saja yang terjadi pada mesin 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap atau diistilahkan di dalam bahasa Inggris intake stroke, langkah hisap. Di mana pada saat terjadi langkah hisap intake stroke, maka katup masuk itu akan terbuka. Katup masuk akan terbuka. Katup masuk tadi ditunjukkan pada gambar ini. Maka katup masuk ini akan terbuka dengan cara apa? Dengan cara dia akan bergerak turun. Dia akan bergerak turun. Maka pada saat katup masuk atau intake valve ini turun, terbuka, maka masuklah dari karburator campuran dari bahan bakar bensin dan udara masuk ke dalam ruang bakar silinder, ke dalam sini. Maka selanjutnya kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Sebagaimana tadi pada gambar tadi terlihat bagaimanakah pergerakan piston ketika terjadi langkah hisap, yaitu piston tadi bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan bersamaan tadi katup masuk terbuka, maka masuklah campuran bensin dan udara. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di dalam ruang bakar silinder ini, campuran bahan bakar bensin dan udara ditunjukkan dengan warna biru. Berikutnya langkah yang kedua yang terjadi pada mesin 4 tak adalah langkah usaha atau langkah kompresi. Langkah usaha atau langkah kompresi, di mana pada saat terjadi langkah kompresi, yaitu katup masuk, dia tertutup, termasuk tertutup ya. Posisi piston berada di titik mati bawah. Posisi piston berada di titik mati bawah, yang nantinya akan bergerak naik ke titik mati atas. Ya. Jadi ketika dia bergerak piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, dia akan mengkompresikan campuran bensin dan udara. Kita akan lihat bersama-sama pergerakannya. Kita lihat tadi pada saat piston akan mencapai titik mati atas, beberapa derajat sebelum mencapai titik mati atas, maka busi dia akan memercikan bunga api untuk membakar campuran bensin dan udara yang telah dikompresikan. Ya, kompresikan. Ya, kita bisa lihat. Ini tadi sekali lagi ketika langkah kompresi, piston dia akan bergerak dari titik mati bawah di sini, akan bergerak ke atas secara bersamaan. Dia akan mengkompresikan campuran bensin dan udara, dan pada saat itu sebelum piston mencapai
titik mati atas beberapa derajat sebelum mencapai titik mati atas, maka busi mengeluarkan bunga api. Jadi kita lihat campuran warna orange kuning ini menunjukkan terjadi letupan atau ledakan dari pancaran bunga api dari busi yang membakar campuran bahan bakar bensin yang telah dikompresikan. Berikutnya kita akan lihat ya ke langkah yang ketiga adalah langkah usaha atau langkah kerja. Ya. Pada saat ini, ya, piston ya, dia akan turun. Ya. Nantinya piston akan turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ya, piston akan turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ya. Karena adanya tekanan dari pembakaran campuran bahan bakar bensin dan udara. Ya. Maka kerja dari mesin ini dimulai dari langkah kerja inilah nanti. Bagaimanakah nanti poros engkol akan mengubah tenaga panas yang terjadi di ruang bakar sendiri menjadi tenaga gerak. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Maka kita lihat tadi ya, piston dia turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah buang, exhaust stroke. Pada saat langkah buang atau exhaust stroke ini, nanti piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan nantinya secara bersamaan katup buang dia akan terbuka. Katup buang akan terbuka. Ya, katup buang akan terbuka. Maka setelah kemudian piston mencapai titik mati atas, maka katup buang pun akhirnya tertutup kembali untuk membuang gas-gas sisa hasil pembakaran di dalam ruang bakar silinder. Kita akan lihat pergerakan. Demikianlah dasar kerja dari mesin batap. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen engine. Langsung kita mulai saja. Komponen yang pertama pada sebuah engine, yaitu yang paling atas, saya tunjukkan dengan menggunakan kursor, adalah cylinder head cover. Jika Anda tidak tahu bagaimana penulisannya, saya cantumkan di kolom deskripsi video, silakan baca. Jadi yang saya sebutkan di sini akan sesuai dengan yang ada dalam deskripsi video ya. Ini adalah cylinder head cover. Yang ini yang saya tunjukkan dengan kursor adalah cylinder head. Atau istilah lainnya adalah kepala silinder. Ke bagian bawah ini adalah blok silinder atau silinder block. Lalu ke bagian inti, ini adalah piston atau torak. Dan yang ini yang saya tunjukkan dengan kursor adalah connecting rod. Lalu di bagian bawah ini adalah crankshaft. Dan di bagian atas, kembali ke atas, batang yang ini dan yang ini adalah camshaft. Dan yang ini disebut dengan valve atau katup. Dan komponen bagian dari katup adalah pegas katup atau valve spring dan valve lifter.
Kita ke sisi depan. Ini adalah mekanisme penggerak katup. Yang saya tunjukkan dengan kursor ini adalah puli, dan yang hitam ini adalah belt, dan ini pun puli. Sedangkan di sisi belakang ini adalah flywheel. Pada sisi sebelah kanan, animasi engine ini yang saya tunjukkan dengan kursor ini adalah exhaust manifold, yang mana pada animasi engine ini menggunakan turbocharger. Sedangkan pada sisi yang sebelahnya pipa-pipa ini adalah intake manifold, dan tabung ini disebut dengan intake chamber. Selanjutnya yang terhubung ke exhaust manifold dan juga intake manifold ini adalah air filter. Dan pada sisi depan, karena engine ini menggunakan turbocharger, engine yang lebih advance telah menggunakan intercooler seperti yang ditunjukkan pada animasi ini. Dan pada bagian bawah yang terhubung kepada exhaust manifold, yaitu pipe dan juga catalytic converter yang saya tunjukkan dengan kursor. Ini adalah pipe dan ini adalah catalytic converter. Selanjutnya dari catalytic converter masih terhubung dengan menggunakan pipe menuju ke muffler. Dan setelah muffler, ini adalah tailpipe. Itulah penjelasan singkat mengenai komponen-komponen dasar sebuah engine. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.